Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Perjalanan hidup itu seperti sebuah pementasan drama. Setiap episode hidup, kita disuguhi cerita dengan alur dan lakon yang berbeda. Pada suatu episode, kita disuguhi kisah dengan memerankan lakon kehidupan tentang kebahagiaan. Setiap jengkal semesta menjelma baik sajak tentang keindahan dan kedamaian jiwa. Detak waktu menjelma irama simfoni mengiringi tarian sukacita semesta. Keadaan ini lalu mengundang decak kagum orang lain, dari yang terdengar samar hingga tutur kata yang terdengar nyaring. Pujian dan kegaguman itu mampir di beranda hidup kita. Kamu sungguh beruntung, hidup bergelimang kebahagiaan. Berharap suatu waktu nanti aku juga bisa sepertimu. Nasibmu sungguh baik, aku beruntung punya sahabat yang sukses sepertimu. Sahabatku, betapa aku bangga menyampaikan kepada orang-orang bahwa kamu adalah sahabat terbaikku. Bahkan kedekatanku melebihi saudara. Kurang lebih begitulah penggalan kalimat-kalimat dari orang-orang di sekitar kita saat kita sedang berada di atas. Tetapi sahabat, layaknya sebuah episode dalam pementasan drama, lakon yang kita perankan akan sampai pada titik akhir. Lalu, episode baru akan dimulai dengan alur dan cerita yang berbeda. Pada episode hidup yang baru itu, mungkin saja kita kebagian peran sebagai sosok yang kurang beruntung. Serangkaian usaha yang selama ini kita jalankan menemui jalan buntu. Kebangkrutan ada di depan mata. Bahkan untuk sekedar menjalani hidup saja sudah kewalahan. Pandangan dari orang-orang di sekitar sudah nampak mulai berubah. Bahkan orang-orang terdekat kita sudah mulai bergerak menjauh. Pujian dan kekaguman yang dulu terdengar fasih di telinga kita kini perlahan berubah menjadi cemoohan. Semesta raya tidak lagi mendendangkan simfoni dan tarian. Sesekali terdengar sayup bisik-bisik kalimat. Kasihan sekali hidupnya. Nasibnya sungguh tragis. Awas, jangan dekat-dekat. Takut nasib sialnya menularimu. Rangkaian kalimat-kalimat itu kadang tidak lagi bisa dibedakan. Apakah itu empati atau justru ejekan? Apapun itu, simpati, empati atau ejekan tidak berpengaruh banyak terhadap perihnya rasa sakit yang kita rasakan akibat kegagalan. Ya, kita gagal melanjutkan peran kebahagiaan seperti pada episode hidup yang pertama tadi. Pada episode kali ini, kita menjadi sosok terpuruk, bak perahu yang karam karena amuk badai samudera. Pada titik ini, kita membutuhkan mimpi. Mimpi adalah serangkaian visualisasi tentang harapan dan keinginan kita di masa depan. Mimpi adalah bintang penuntun yang akan memandu kita menapak pementasan episode ketiga dalam kehidupan. Dengan mimpi, maka serangkaian pengharapan-pengharapan itu memiliki roh untuk diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Mimpi akan menjadi suplemen spirit bagi kita untuk berkemas memantaskan diri, merebut peran kebahagiaan pada episode cerita hidup berikutnya yang akan segera dijalan. Bagi seseorang yang masih memiliki mimpi, tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa hukum kehidupan ini mengadopsi siklus seperti roda yang berputar. Ada saatnya kita di bawah dan ada saatnya kita di atas. Ada kalanya kita kebagian peran sebagai tokoh yang bersuka cita, dan pada waktu lainnya kita kebagian peran dengan lakon yang berurai air mata dan kepedihan. Keberadaan mimpi menjadi pembeda cara pandang seseorang terhadap siklus hidup. Bagi yang memiliki mimpi, mereka akan bergegas memantaskan diri agar keadaan dirinya berkesesuaian dengan perwujudan mimpi yang dituju. Ibarat dalam analogi episode hidup tadi, seseorang akan kebagian peran sukacita atau justru duka cita, tergantung pada kepantasan dirimu.
Jika kita berkesesuaian dengan peran sukacita, maka akan besar peluang kita untuk dapat merebut peluang tersebut. Layaknya seorang aktor, kita harus memiliki karakter kuat yang sesuai dengan tokoh yang akan diperankan, agar dapat menjadi pemeran yang baik dan terlihat natural. Seorang penulis kontemporer berkebangsaan Amerika bernama Stephen King pernah mengatakan, hidup itu seperti roda, cepat atau lambat, selalu datang ke tempat di mana Anda memulai. Demikian dengan novelis Cleopatra. Dalam salah satu karyanya pernah menulis, roda kehidupan memang berputar dengan aneh, membawa manusia masuk ke banyak skenario yang satu sama lain tampak bertentangan. Kalimat-kalimat Stephen King ataupun Cleopatra, meski terdengar lugas, ini tidak akan terpahami oleh mereka yang tidak memiliki mimpi. Orang yang tidak punya mimpi cenderung menerima bagian peran yang tersisa dengan pasrah. Mereka tidak ada upaya memantaskan diri agar dapat merebut peran atau lakon yang lebih baik pada pementasan episode hidup berikutnya. Mereka memilih menghentikan perputaran roda kehidupan persis saat mereka sedang berada di bawah. Dan akhirnya sudah bisa ditebak, selamanya ia akan berada di bawah. Iya, mereka akan selamanya berada di bawah menunggu keajaiban hingga akhir waktu. Sahabat, seseorang yang tidak memiliki mimpi adalah seperti seekor elang buta dengan kedua sayap yang lumpuh. Karena keterbatasan penglihatan, ia tidak punya visi dan arah yang jelas akan kemana ia terbang. Demikian dengan sayap yang lumpuh karena sudah terlalu lama ia tidak terbang. Sarap-sarapnya yang ada pada sayapnya menjadi kaku dan tidak bisa lagi digerakkan. Akhirnya, ia hanya pasrah menunggu di sarang, menunggu belas kasih elang lain seraya menunggu ajal menjemput. Sahabat, hidup tanpa memiliki mimpi adalah kematian yang lebih awal sebelum ajal menjemput. Kamu telah mati di sela hidupmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan seperangkat kemampuan, termasuk kemampuan bermimpi. Maka, memilih menghindari mimpi sama artinya dengan mengingkari kodrat kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Mimpi adalah anak tangga paling awal dalam perjalanan menuju realitas yang kita harapkan. Dalam analogi elang, mimpi adalah sepasang mata tajam yang dapat melihat dengan jelas sasaran yang akan dituju. Penglihatan itu lalu diterjemahkan oleh sepasang sayap dalam mempersiapkan kekuatan kepakan dan navigasi yang presisi menuju sasaran. Sahabat, memilih menjadi elang lumpuh atau elang perkasa, pilihan sepenuhnya berada di tanganmu. Sebelum memilih, simak dan resapi terlebih dahulu quotes bijak dari tokoh-tokoh yang sudah membuktikan kekuatan mimpi dalam kehidupan ini. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Ketika Anda jatuh cinta, kebahagiaan akan membuat Anda sulit tertidur karena kenyataan lebih baik dibandingkan mimpi Anda. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Burung tersebut memang tidak akan lari, tapi burung tanpa sayap sudah bukan burung lagi. Dan manusia tanpa mimpi sudah bukan lagi manusia. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tidak semua bisa bangkitkan semangat yang tinggi. Saya mempunyai mimpi di mana suatu hari anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan bergandengan tangan dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Kendarai sepi, derajai mimpi. Selamat tidur raja dan ratu malam, pemikir besar dan pengubah dunia. Simpan apimu untuk esok yang lebih besar. Mimpi yang Anda mimpikan sendiri hanyalah mimpi. Mimpi yang dimimpikan bersama adalah kenyataan. Hidup adalah mimpi untuk orang bijak, sebuah permainan untuk orang bodoh, sebuah komedi untuk orang kaya, dan tragedi untuk orang miskin. Dan kita berteduh di bawah mimpi besar jika cinta itu ada untuk semua manusia. Bagaikan menara, cita-cita kami tinggi menjulang. Kami ingin sampai di puncak-puncak mimpi kelak.
Percayalah, sepanjang kita punya mimpi, punya rencana, walaupun kecil tapi masuk akal, kita boleh sekalipun merasa sedih, rasa tak berguna itu datang mengganggu pikiran. Jejak rindu memukul mundur ruang dan waktu, dan ketika jelita adalah gerhana, kau sandarkan mimpi pada belati. Sesuatu yang hebat dan besar selalu susah diraih. Itu sebabnya saya mampu menahan derita karena ambisi mewujudkan mimpi yang jauh lebih besar lagi. Mimpi adalah jawaban hari ini atas pertanyaan-pertanyaan esok. Dunia tertidur dan orang-orang sedang bermimpi, tapi esok ketika subuh tiba, kita bisa membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Pupuklah mimpi dan harapan beserta doa dan ikhtiar. Aku mempunyai sebuah mimpi bahwa suatu hari di Bukit Merah, Georgia, putra dari seorang budak dan putra seorang majikan akan mampu duduk bersama-sama di meja persaudaraan. Katakan pada hati Anda bahwa ketakutan untuk menderita itu lebih buruk ketimbang menderita, dan tidak ada hati yang pernah menderita ketika sedang mengejar mimpi. Bermimpi dan berdoalah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin diraih, yaitu perasaan takut gagal. Petualangan terbesar dalam hidup Anda adalah perjuangan meraih mimpi. Sebuah tujuan adalah sebuah mimpi dengan batas waktu. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi, mereka gagal bukan dari kurangnya kemampuan, tapi dari kurangnya komitmen.